Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya terus memberikan nikmat kepada kita semua. Dan nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat taufiknya kepada kita, memberikan nikmat hidayah kepada kita untuk kita bisa terus berada di atas dinul haq ini. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan masalah adab seorang penuntut ilmu. Karena adab-adab di dalam menuntut ilmu ini adalah merupakan hal yang bisa menjadikan kita memantaskan diri untuk dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita beradab dengan adab-adab penuntut ilmu ini, pada hakikatnya kita lagi memantaskan diri kita untuk kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tentang kedudukan ilmu dan keutamaan ilmu, dan begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu tersebut. Kemudian ternyata ilmu itu sendiri terbagi-bagi. Ada ilmu agama yang itu selalu membenarkan akhlak kita, membenarkan hati kita, membenarkan jiwa kita. Dan di sana ada ilmu yang berkaitan dengan masalah ad-dunyawi, yang ilmu duniawi ini akan menjadi sebuah pahala dan menjadi ilmu din dan dunia ketika terpenuhi dua syarat yang telah dijelaskan oleh para ulama. Dan ternyata ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ilmu din yang kita pelajari itu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari Alkitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harusnya melazimkan kepada kita untuk kita bisa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut. Begitu pula dengan ilmu syar'i ini kita akan mengetahui apa-apa saja yang Allah cintai, apa-apa saja yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi, sehingga kita bisa melakukan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi tersebut. Sebaliknya kita mengetahui apa yang Allah benci, apa yang Allah Subhanahu wa taala murkai, sehingga kita bisa meninggalkan hal-hal tersebut. Kemudian insyaallah kita akan lanjutkan nasihat-nasihat dari para ulama tentang hal yang berkaitan dengan masalah ilmu ini. Di sini di halaman yang ke-16, nasihat dari Ibnu Abil Izz, penulis kitab At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, qala al-alamatu Ibnu Abil Izz al-Hanafi rahimahullahu taala, telah berkata al-alamah, yaitu ulama, yaitu Ibnu Abil Izz al-Hanafi yang bermadhab Hanafi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau. Beliau mengatakan, lamma kana ilmu usuluddin asyraful ulumi id syaraful ilmi bi syarafil ma'lumi. Beliau mengatakan, tatkala keberadaan ilmu usuluddin, keberadaan ilmu usul din
ilmu yang berkaitan dengan pokok-pokok atau pondasi agama itu adalah asyraful ulum, semulia-mulianya ilmu. Id syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Di mana kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung dengan seberapa mulia yang diilmui. Kemuliaan ilmu itu tergantung dengan seberapa mulia hal yang diilmui. Kalau yang diilmui itu adalah tentang Allah, maka itu adalah merupakan semulia-mulianya ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mulia. Kalau yang diilmui itu di bawahnya, maka kemuliaan ilmu itu tergantung dengan hal yang diilmui. Walihada sama al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala alaihi ma qalahu wa jama'ahu fi awraqin min usuliddin al-fiqhul akbar. Oleh karena ini Imam Abu Hanifah memberi nama terhadap apa-apa yang beliau ucapkan dan beliau kumpulkan fi awraqin, di dalam lembaran-lembaran min usuliddin, dari pokok-pokok agama itu disebut dengan al-fiqhul akbar, yaitu fikih yang besar. Padahal beliau menulis hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah, tapi diberi nama oleh beliau dengan al-fiqhu al-akbar. Kemudian beliau mengatakan wahajatul ibadi ilaihi fauqa kulli hajatin. Kebutuhan seorang hamba, Ibnu Abil Is beliau menasihatkan kebutuhan seorang hamba kepada ilmu agama ini fauqa kulli hajah, di atas seluruh kebutuhan-kebutuhan. Ilmu ini sebagai kebutuhan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya ilmu ini kita lebih butuhkan daripada apa? Makan dan minum. Dan Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat yang sebelumnya yang sudah kita pelajari, Allah memisalkan ilmu itu dengan ruh. Allah juga mempermisalkan ilmu itu dengan apa? Dengan apa? Nur. Dengan cahaya. Dua hal tersebut yang Allah Subhanahu wa taala permisalkan, yaitu dengan ruh dan dengan nur. Seseorang itu enggak akan pernah bisa hidup kalau enggak ada ruh. Dan seseorang itu tidak akan pernah bisa berjalan kalau enggak ada cahaya. Begitu butuhnya seseorang itu terhadap yang namanya ilmu, sampai Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan ilmu itu sebagai dua hal tersebut, yaitu ruh dan nur, cahaya. Makanya Ibnu Abil Is beliau mengatakan hajatul ibadi ilaihi, kebutuhan seorang hamba kepada ilmu itu fauqa kulli hajah, di atas seluruh kebutuhan-kebutuhan. Kita butuh makan, kita butuh hidup, kita butuh baju, kita butuh tidur. Ternyata apa? Kebutuhan kita terhadap ilmu itu fauqa kulli hajah, di atas kebutuhan tersebut. Wa daruratuhum ilaihi fauqa kulli daruratin. Dan mendesaknya kita untuk mendapatkan ilmu itu di atas segala sesuatu yang mendesak. Kita mendesak untuk mendapatkan segala sesuatu. Kita nggak pakai baju, mendesak kita punya baju. Kita lapar, kita mendesak dapat makanan. Tapi ternyata kebutuhan kita terhadap yang namanya ilmu itu jauh lebih mendesak dari segala sesuatu yang mendesak. Li'annahu la hayata lil qulub. Karena sesungguhnya tidak ada kehidupan bagi hati, kata Ibnu Abil Is. La na'ima wa la tuma'ninata. Tidak ada kenikmatan dan tidak ada ketenangan. Illa bi an ta'rifa rabbaha. Kecuali engkau mengetahui Rabb kalian. Wa ma'budaha, dan sesembahan-sesembahan kalian. Wa fatiraha, dan zat yang menciptakan kalian. Tidak ada kenikmatan, ketenangan, kehidupan di dalam hati kecuali apa? Kecuali kita kenal dengan Rabb kita. Kecuali kita kenal dengan ma'bud kita yang menciptakan kita. Bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, dengan nama-namanya, dengan sifat-sifatnya, dan dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat ilmu. Makanya bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering ana sampaikan, kita belajar itu ujung puncak dari pembelajaran kita itu kenal Allah.
ujung puncak dari pembelajaran kita itu kita kenal dengan Rabb kita. Mau belajar fikih, mau belajar akidah, mau belajar bahasa Arab, mau belajar tafsir, mau belajar usul fikih, mau belajar balaghah, ujung dari pembelajaran kita semuanya itu hanya satu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ujung pembelajaran kita itu hanya satu, yaitu apa? Kita kenal dengan Allah. Karena kalau orang bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, tenang Pak hatinya. Orang kalau dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, siapa sih Allah itu? Dan bagaimana perbuatannya Allah? Dan bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala? Orang itu cintanya itu subhanallah. Dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Makanya para sahabat pernah takut mati. Para sahabat senang. Ketika ada kematian selalu bilang marhaban bil maut gitu kan? Selamat datang kematian. Itu sahabat. Kenapa? Cintanya itu sudah meledak-ledak kepada Allah. Saking kenalnya kepada Allah. Saking kenalnya dengan namanya Allah seperti apa, sifatnya Allah seperti apa, perbuatannya Allah seperti apa. Indahnya itu, kebahagiaan itu di sana. Dan itu yang dialami oleh para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika diusir, ketika dipenjara, apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala? Engkau enggak akan pernah bisa mengambil kebahagiaan yang ada pada diriku. Karena kebahagiaanku itu ada di dalam hatiku. Ketika apa? Kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengusirku dari kampungku, ini hijrahnya aku kepada Allah. Itu yang dikatakan oleh Syekhul Islam. Engkau memenjarakanku ke dalam penjara, engkau memberikan aku kesempatan untuk berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dengan perkataan-perkataannya, karena apa? Apa yang beliau ilmui dari fikih, dari akidah, dari semua yang beliau pelajari, ujung tombaknya itu cuma satu, kita semakin kenal dengan Allah. Kalau kita semakin kenal dengan Allah, cintanya itu ledak kita, meledak Pak. Ini dada ini enggak kuat nahan rasa cinta kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala juga begitu luar biasa. Ngarepnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu begitu luar biasa, apalagi tawakalnya. Dan itu yang ada pada para sahabat, yang ada pada Rasulullah, yang ada para salafus soleh, nikmat mereka. Makanya mereka seluruh keadaan kehidupan mereka itu begitu nikmat. Dan itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu lahu khair. Perkara orang mukmin itu sangat mengherankan. Semuanya jadi baik. Itu orang yang kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mau dapat nikmat, mau dapat ujian, mau dapat apapun, semuanya menjadi kebaikan bagi dirinya. Kenapa? Ya, karena dia tahu bahwasanya kebaikan yang saya dapatkan, cobaan yang saya dapatkan itu semua karena apa? Perbuatan Allah. Dan dia tahu Allah berbuat seperti ini pengen apa, Allah berbuat seperti ini pengen apa. Akhirnya apa? Nikmat, menjalani kehidupan itu nikmat. Bukankah ilmu yang kita pelajari, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah itu, untuk menyelesaikan permasalahan hidup kita? Kita ini kan belajar agama untuk menyelesaikan permasalahan hidup. Permasalahan hidup kita itu banyak. Dengan keluarga, ekonomi, kerjaan, anak. Banyak ini permasalahan hidup kita itu begitu banyak. Nah, ilmu agama ini yang kita pelajari itu adalah merupakan apa? Kunci kita menyelesaikan permasalahan hidup kita. Kunci kita menyelesaikan permasalahan hidup kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa menyelesaikan permasalahan hidup kita itu? Ya dengan tadi. Kita semakin kenal dengan Allah, kita tahu jalan keluarnya. Makanya ini yang dikatakan oleh Ibnu Abil Iz rahimahullahu taala, hajatul ibad ilaihi fauqa kulli hajah. Wa daruratul ibad ilaihi fauqa kulli darurah. Mendesaknya seorang hamba, kebutuhan seorang hamba terhadap ilmu itu betul-betul sangat mendesak. Sangat-sangat mendesak sekali. Lebih mendesak daripada kebutuhan terhadap urusan dunia kita. Kenapa? La hayata lil qulub wala na'ima lil qulub wala tuma'ninata lil qulub. Kecuali apa? Kecuali kita mengenal Rabb kita, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah inti dari kita belajar taklim. Tujuannya nanti satu titik ini aja.
Kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala karena kalau kita betul-betul sudah kenal dengan Allah, takdim kita itu muncul. Ijlal kita muncul. Kita membesarkannya Allah muncul. Khauf kita muncul. Rojak kita muncul. Tawakkal kita muncul. Itu semua berawal dari mana? Berawal dari ilmu inilah. Berawal dari ilmu. Dan akhirnya apa? Wa yakunu ma'adzalika kullahu ahabba ilaihi mimma siwahu. Akhirnya dia menjadikan bersamaan dengan ilmu itu semuanya apa? Ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dijadikan yang paling cinta. Allah itu akhirnya besar di dalam hatinya bagi orang yang dia punya ilmu. Wa yakunu sa'yuha fima yuqarribuha ilaihi duna ghairihi min sa'iri khalqihi. Dan akhirnya semua usaha yang dia lakukan itu fima yuqarribuhu, dengan apa-apa yang bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ilaihi, kepada Allah, duna ghairihi min sa'iri khalqihi, tanpa dia mengharapkan dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, nasihat dari Ibnu Abil Izz. Bagaimana beliau menasihatkan kita semua untuk kita kembali terhadap yang namanya ilmu ini begitu luar biasa. Kemudian wala raiba annahu yajibu ala kulli ahadin an yu'mina bima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak diragukan lagi, wala raiba annahu yajibu ala kulli ahadin, bahwasanya wajib bagi setiap orang ayyu'mina bima jaa bihi Rasul, untuk beriman dengan apa yang Rasul itu datang dengannya. Imanan aman mujmalan, dengan keimanan yang global, yang secara umum. Wala raiba anna ma'rifata ma jaa bihi Rasul ala tafsil fardun alal kifayah. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya mengetahui apa-apa yang datang Rasul dengannya itu secara tafsil itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kita mengetahui secara global apa sih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu fardu ain. Tapi mengetahui secara tafsil itu fardu kifayah. Wa amma ma yajibu ala a'yanihim fahadha yatanawwa'u bitanawwu'i qadrihim. Adapun apa-apa yang wajib bagi kita, yang harus kita ketahui, ini tergantung dengan apa? Kudrah kita masing-masing. Yang penting kita berusaha untuk mengetahui apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa hajatihim wa ma'rifatihim, sesuai dengan hajah kita. Antum enggak wajib untuk mengetahui hukum warisan sekarang. Antum secara tafsil antum enggak wajib mengetahui. Kenapa? Karena sekarang enggak ada warisan yang antum harus bagi. Tapi ketika antum mau bagi warisan, wajib bagi antum untuk mengetahui apa? Hukum waris. Sama seperti halnya antum enggak wajib untuk mengetahui hukum zakat. Karena antum belum punya uang untuk zakat. Kita belum punya uang untuk zakat. Tapi kalau orang yang dia punya harta, wajib bagi dia untuk mengetahui apa? Hukum zakat. Seperti inilah ilmu yang dibutuhkan oleh setiap orang. Wa ma umira bihi a'yanuhum. Jadi dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk mengetahui hal-hal tersebut. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian qala fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dinasihatkan juga oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin berkaitan dengan masalah ilmu ini. Beliau mengatakan apa? Wala syakka. Wala syakka. Apa artinya wala syakka? Tidak diragukan lagi. Wala syakka anna talabal ilmi min afdhalil a'mal. Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah semulia-mulianya amal. Bal huwa minal jihadi fi sabilillah. Bahkan menuntut ilmu itu adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu itu adalah merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala siyama, lebih-lebih lagi kata beliau. Wala siyama fi waqtina hadza. Lebih-lebih lagi di waktu kita sekarang. Lebih-lebih lagi di waktu kita sekarang. Hina bada'atil bid'atu tadhhar fil mustama'i al-islami. Ketika apa? Kebid'ahan-kebid'ahan itu muncul di
tengah-tengah masyarakat Islam. Wa tantashiru wa taktsuru, mulai menyebar dan mulai banyak. Wa bada'al jahlu al-katsiru, dan banyak orang itu bodoh. Kebodohan itu betul-betul merajalela di zaman kita sekarang. Mimman yattali'u ilal ifta'i bi ghairi ilmin, yang dimana orang-orang tersebut yattali'u, mereka apa? Ilal ifta', mereka itu berani untuk berfatwa tanpa ilmu. Dan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita semua, ciri-ciri akhir zaman, yaitu apa? Ketika manusia menjadikan ru'asa mereka itu juhalan, menjadikan orang-orang yang berfatwa itu orang-orang jahil. Dan ini di zaman kita sekarang. Bagaimana orang-orang itu berfatwa padahal dia tidak punya ilmu. Akhirnya apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dhallu wa adallu. Sesat dan menyesatkan. Dan ini kita banyak lihat di depan mata kita bagaimana orang semaunya sendiri berbicara tentang masalah urusan agama. Semua orang ditanya tentang masalah urusan agama, di TV, di mana? Media sosial, semuanya ditanya, semuanya seakan-akan berhak untuk berbicara tentang masalah agama. Apalagi kalau sudah mau mendekati apa? Musim Ramadan. Subhanallah. Semuanya berbicara tentang masalah agama. Seakan-akan agama ini menurut gue ini loh ya. Nah, kayak gitu. Kalau menurut aku kayak gini, ini kayak gini loh. Dikira agama itu menurut aku. Para ulama sangat takut untuk berbicara tentang masalah agama itu menurut aku. Bahkan perkataan menurut aku ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu adalah dosa yang paling besar di atas dosa kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf kalau tidak salah. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah itu, kata Allah, qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Katakanlah Muhammad, hanya saja Rabbmu itu mengharamkan fawahish, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Diurutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa dari yang kecil. Wal baghya bighairil haq, perzinahan. Kemudian wa an tusyriku billah, berbuat syirik. Dimulai dari yang paling kecil sampai terakhir ujungnya dosa yang paling besar. Allah mengatakan apa? Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Engkau berkata tentang Allah ma la ta'lamun, padahal engkau enggak punya ilmunya. Dan betapa banyak kita ngomong tentang hukumnya Allah, kita ngomong tentang Allah, kita ngomong tentang agama. Banyak orang itu kata, menurut aku, siapa kalian? Gitu. Sudah berani mengatakan menurut aku, ngaji Al-Quran tidak becus, ngatemin Al-Quran nggak pernah selesai, mentadaburi Al-Quran nggak pernah, baca hadis juga nggak pernah, habis itu ucuk-ucuk mengatakan menurut aku. Kan tambah bahlul. Ini yang menjadi sebuah fenomena. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan wala siyama fi waqtina hadza. Lebih-lebih lagi menuntut ilmu itu di waktu kita sekarang. Ini betul-betul jihad fisabilillah. Orang itu mau berjihad gak perlu perang bawa senjata sekarang. Duduk di majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu ngapal, pelajari, duduk di rumah merojaah. Ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dikira jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala cuma megang senjata saja, enggak. Kita megang polpen, duduk, belajar, neliti, ini gimana kok bisa jadi kayak gini, gimana cara mentadaburi, ini jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak, tapi orang menyepelekan hal yang seperti ini. Padahal Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala itu malamnya, kan sering, kemarin juga saya sindir kan, saya sampaikan juga di kajian pagi. Para ulama dahulu itu, mereka juga punya istri, punya anak. Mereka kerja dan ngasih nafkah kepada istri dan anaknya. Tapi mereka juga menuntut ilmu. Kita juga ngasih makan kepada anak istri kita. Tapi kapan kita menuntut ilmunya? Dikira Imam Syafi'i terus gak ngasih nafkah ke anaknya. Ngasih nafkah ke anaknya, ke istrinya.
Imam Ahmad terus nggak ngasih nafkah sama anaknya sama istrinya? Ngasih. Ibnul Mubarak juga kerja. Sebagian ulama dahulu kerjanya ada juga tukang kayu juga ada. Para anbiya juga kerja. Tapi dengan hal tersebut juga belajar. Mereka juga menghafal Quran. Mereka juga menghafal hadis. Tetapi yang mereka selalu sampaikan dan tekankan kepada dirinya sendiri, kafabil qalil. Cukup dengan yang sedikit. Saya sudah dapat untuk makan hari ini, sudah cukup. Untuk besok, ya saya besok cari. Terkadang subhanallah, ya ini nasihat buat anak pribadi, buat kita semua. Terkadang kita cukup untuk 1 tahun ke depan mungkin sudah cukup, Pak. Tapi kita pengennya, anak-anak kita juga pengen kita kasih celengan. Gitu kan? Supaya kalau kita mati, anak kita nggak kesusahan. Padahal kita lupa Allah Maha Razzaq. Kita mati, kita mikirin diri kita sendiri, Pak. Apa yang mau kita jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, saya kumpulkan duit buat anak-anak saya, ya Allah. Padahal rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mati, anak kita tetap makan kok. Allah yang Maha menjamin. Tapi amal kita yang kita habiskan waktu untuk nanti kita kumpulkan untuk anak kita itu, kapan kita ditanya, kamu belajar enggak? Ngaji Quran enggak? Tadabbur Al-Quran enggak? Ini paling luar biasa nanti akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Para ulama dahulu kafabil qalil, mencukupkan dengan yang sudah. Saya cukup, ya sudah. Mereka gunakan waktunya untuk belajar. Tidak kita habiskan waktu subhanallah dari pagi kerja sampai sore, malam juga masih kerja, ngantuk tidur, subuh, besok kerja lagi. Kapan kita mau megang Quran? Kapan kita mau mentadabburi Al-Quran? Sedangkan waktu terus berjalan, waktu terus habis, pertanyaan kita nanti akan semakin banyak. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Zaman kita sekarang, zaman begitu luar biasa fitnahnya. Kalau kita nggak cerdas dalam memahami kehidupan kita nggak cerdas dalam menghadapi di dalam menjalani kehidupan kita akan menjadi orang yang selalu diombang-ambingkan dengan yang namanya fitnah ini. Baik itu fitnah dunia, baik itu fitnah wanita, fitnah kerjaan dan lain sebagainya. Kapan kita mau berjuang untuk jalan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita untuk menuntut ilmu saja, kita masih males-malesan. Dan akhirnya kalau orang itu sudah ifta bi ghairi ilm, apa yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa bada al-jidal min katsirin minan nas. Akhirnya banyak perdebatan di antara manusia. Dan ini terjadi. Kalau orang itu sudah banyak ngomong tanpa ilmu, debatnya banyak. Permasalahannya nggak perlu didebatkan. Dan ini ini perkataan alim Rabbani gitu loh. Alim Rabbani itu kalau ngomong, dia sebelum tahu fitnah, dia sudah membaca. Ini loh kayak gini nantinya. Kalau sudah thalabul ilmi itu sudah ditinggalkan, banyak orang meninggalkan menuntut ilmu, akhirnya yang muncul orang-orang bodoh, yang ngomong tanpa ilmu. Kalau sudah yang ngomong itu banyak tanpa ilmu, yang muncul apa? Jidal katsirum bainan nas. Perdebatan itu akan banyak terjadi di antara manusia, dan ini wakil terjadi gitu. Kalau kita nggak kuatkan tentang masalah thalabul ilmi, yang ada cuma yang muncul orang-orang yang dia tong kosong nyaring bunyinya. Dari sejak kecil kita itu sudah tahu pepatah tersebut, Pak. Yang paling banyak tong kosong, ya paling banyak ngomongnya kan seperti itu. Akhirnya debat sana, debat sini, debat sana, debat sini. Dan akhirnya banyak orang yang terfitnah. Ikutilah perdebatan di antara 2 kelompok, 3 kelompok, 4 kelompok. Ustadz, wah si ini ngomong ini, Ustadz, ini si ini. Habis waktunya untuk mengikuti debatnya orang jahil. Dia sendiri nggak pintar, yang diikuti malah hanya orang-orang jahil. Ini yang dinasihatkan oleh para ulama. Fahadihi thalathatu umurin kulluha tahtammu 'ala syababi ay yahrisu 'ala talabil ilmi. 3 hal ini, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, 3 hal ini. Apa 3 hal ini? Apa? 3 hal ini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, coba sebutkan lagi. Apa 3 hal ini? Fahadihi thalathati umurin, 3 hal ini semuanya tahtammu 'ala syabab, menjadikan wajib bagi seorang untuk apa? Untuk dia semangat dalam menuntut ilmu. Apa 3 hal ini yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin? Apa, Pak?
Bisa memahami nggak perkataannya? Yang pertama, apa tadi yang saya sebutkan tadi? Pertama apa? Banyaknya bid'ah. Banyaknya kebid'ahan yang muntasyirah. Yang kedua, banyaknya orang bodoh yang ngomong. Yang ketiga akhirnya apa? Banyaknya jidal di antara manusia. 3 hal ini kalau kita bisa memahami, ini justru semakin mewajibkan kita untuk kita semakin semangat di dalam thalabul ilmi. Semakin semangat dalam menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian itu nasihat dari siapa tadi? Syekh Shalih Al-Utsaimin. Wa qala Khalid bin Sulaiman, sahib Syarhul Masail Arba'ah. Telah berkata Khalid bin Sulaiman yang telah menulis punya kitab Syarh Masail Al-Arba'ah, beliau mengatakan, wa amma ma yudhammu minal ilmi wa ma yuhramu fahuwa ala arba'ati aujuh kama qarrara dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan, adapun apa-apa yang dicela dari ilmu dan apa yang diharamkan dari sebuah ilmu, fahuwa ala arba'ati aujuh, itu dari 4 sisi, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi di sana ada ilmu yang tercela. Ada ilmu yang tercela. Jadi ilmu itu tadi kemarin itu kita bahas, ada ilmu yang terpuji, ada ilmu yang mubah. Ilmu mubah ini ilmu apa? Dunia. Bisa menjadi ilmu yang terpuji dengan 2 syarat. Kalau ilmu yang terpuji jelas itu ilmu din. Nah, di sana juga ada ilmu yang tercela. Kapan ilmu itu menjadi ilmu yang tercela? Ketika ada 4 sisi. Beliau mengatakan al-wajhul awal, sisi yang pertama, ilmu itu menjadi ilmu yang tercela. Beliau mengatakan qad yudhammul ilmu li kaunihi yukhalifu ma jaa bihi Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu akan menjadi ilmu yang tercela karena keberadaan ilmu tersebut menyelisihi apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menyelisihi sesuatu yang datang dari Rasulullah, ilmu tersebut menjadi ilmu yang tercela. Wa huwa fi haqiqatihi laisa ilman wa in summiya ilman. Dan pada hakikatnya itu bukan ilmu meskipun dikasih nama ilmu. Bal haqiqatuhu al-jahl, bahkan hakikatnya itu adalah sebuah kejahilan. Wa hadza halu aktsaru ma yusamma ilman, dan ini keadaan kebanyakan yang disebut dengan ilmu. Seperti ilmu apa? Ilmu falsafat. Ilmu filsafat. Meskipun orang mengatakan ini adalah sebuah ilmu, ketika ilmu itu adalah ilmu ngomong, ilmu filsafat kan ilmu ngomong. Diajari kita untuk berjidal, diajari kita untuk mikir yang enggak jelas. Ini pada hakikatnya ketika menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya al-jahlu, kebodohan. Wa ilmul mantiq wal kalam, begitu pula ilmu mantiq, ilmu kalam. Cuma ilmunya diputar-putar, enggak jelas pokoknya. Dan ini Pak, saya merasakan ilmu ini kapan? Ketika saya belajar usul fikih. Ketika saya belajar usul fikih, semakin muter-muter. Semakin saya tinggi belajar usul fikih, disitulah saya semakin gak karu-karuan. Karena apa? Yang pembicaranya Mu'tazilah, ilmu kalam semua, falsafat semua. Akhirnya cuma diputar-putar, pakai logika. Tak gendeng dewe Pak. Saya bilang ini dulu saya perasaan belajar usul min ilmi usul kok mudah. Belajar al-waraqat juga mudah. Semakin nambah kitab, muncul perkataan orang Mu'tazilah, muncul orang-orang filsafat, orang-orang yang sudah belajar filsafat Yunani dan lain sebagainya. Saya bilang kok tambah gendeng saya belajar ini. Semakin muter-muter enggak jelas. Begitu pula Pak, ilmu tanjim, yaitu ilmu tanjim, ilmu perbintangan. Sebagai bentuk sihir, ngeramal, Gemini dan lain sebagainya. Apa itu Pak? Dulu masih kecil, zodiak. Masih kecil masih banyak. Alhamdulillah sekarang semakin lama semakin enggak ada. Iya kan? Semakin jarang alhamdulillah.
Kemudian ilmu sihir, begitu pula ilmu sihir, wal kuhanah, perdukunan, wa ilmu dinil musyrikin alladzi yusamma bi ilmil qanun, begitu pula ilmu agama orang-orang musyrik yang diberi nama dengan ilmu al-qanun, yaitu perundang-undangan yang apa? Berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, yang banyak menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Meskipun dikasih nama ilmu, pada hakikatnya itu adalah sebuah kejahilan. Kenapa? Karena menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Au ilmu siasah atau ilmu politik. Semakin orang belajar politik, subhanallah, bukannya mendekat kepada Allah, malah gak karu-karuan. Au ilmu nafs, begitu pula, atau ilmu jiwa. Apa ilmu jiwa ini? Biasanya orang itu apa? Ilmu jiwa itu? Psikologi. Psikolog. Au ilmu al-istima', begitu pula ilmu kemasyarakatan. Apa? Ilmu istima apa, Pak? Hah? Sosiologi. Au ilmu tarbiyah, atau ilmu-ilmu yang lain yang dikatakan itu sebagai ilmu tarbiyah ketika menyelisihi apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, pada hakikatnya itu adalah merupakan sebuah kejahilan. Wa nahwu dzalika minal ulumil lati fi haqiqatiha i'radun an hadiyillahi subhanahu wa ta'ala. Dan semisal dari itu, dari ilmu-ilmu yang pada hakikatnya itu apa? Menentang atau berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wa hadi rasulihi sallallahu alaihi wasallam, wattiba'u lil ahwa'i wat tawaghid wasyayatin, yang dimana ilmu-ilmu tersebut hanya mengikuti hawa nafsu, mengikuti togut-togut dan mengikuti syaitan-syaitan yang ujung-ujungnya hanya jarini dan jarini. Nah, ini sisi yang pertama. Jadi sisi yang pertama berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah ilmu itu disebut dengan ilmu yang tercela. Kemudian al-wajhu tsani, sisi yang kedua, ilmu itu menjadi ilmu yang tercela. Qad yudhammul ilmu liqauni aqlil insani ya'jizu an fahmihi wa hamlihi. Ilmu itu menjadi ilmu yang tercela karena keberadaan ilmu tersebut, akal manusia itu gak kuat untuk memahami dan membawa ilmu tersebut. Wabittali yakunu urdatun lisyakkin au takdzibin bihi. Dan kemudian akhirnya apa? Menjadikan sebuah keraguan-raguan dan akhirnya mendustakan dengan ilmu tersebut. Fayakunu mufsidan lidinihi, hingga akhirnya ilmu tersebut menjadikan perusak bagi agamanya. Aktsar mimma yurja min naf'ihi. Lebih banyak merusak daripada apa? Memberikan manfaatnya. Wal mafsadah mardudatun dawaman fi syariatil Islam. Dan yang namanya rusak itu, kerusakan itu selalu apa? Ditolak oleh syariat Islam. Wa qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan apa? Ma min rajulin yahditsu qauman haditsan la tablughuhu uqulahum illa kana fitnatan li ba'dihim. Kata Ibnu Mas'ud, tidaklah seorang laki-laki mengabarkan kepada sebuah kaum sebuah perkataan la tablughuhu uquluhum, yang akalnya itu tidak sampai kepada mereka kecuali akan menjadi fitnah. Kecuali akan menjadi fitnah. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan haditsun nas bima ya'rifun. Kalau ngomong sama manusia itu, omongkan yang mereka ketahui. Omongkan yang mereka ketahui. Betapa banyak orang berbicara tentang masalah Allah, akhirnya gendeng, Pak. Akhirnya betapa banyak dulu saya ketika mau belajar agama, dilarang saya sama orang tua saya, Pak. Kamu jangan belajar agama, nanti dadi wong gendeng. Kenapa? Karena begitu banyak orang belajar agama malah jadi orang gendeng. Kenapa? Karena belajar agama tidak sesuai dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Belajar agama, memahami Allah Subhanahu wa taala pakai caranya mereka. Bayangke Allah seperti apa, kemudian menceritakan Allah seperti apa, akhirnya jadi gendeng, Pak. Dan banyak orang masuk pondok bukannya malah pintar, malah jadi gendeng. Kalau sudah gendeng dibilangnya wali. Makanya saya ingat dulu, pas waktu saya mau mondok itu saya dilarang sama ibu saya. Dibilang, janganlah kamu, jangan mondok. Kenapa, Bu? Jadi orang gendeng nanti kamu, katanya. Dikira orang belajar agama itu tambah gendeng. Harusnya orang belajar agama itu semakin waras. Ini ikhwani fillah rahimani
wa rahimakumullahu jami'an. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, sisi yang ketiga dan sisi yang keempat berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah kapan ilmu itu menjadi ilmu yang tercela. Ini yang bisa kita ambil. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.